mostly kayak kakak gue pribadi gitu ya. Kakak gue anaknya dari kecil itu dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Padahal tinggal di Indonesia. Padahal tinggal di Indonesia, orang tuanya orang Indonesia, kakak gue itu mirip gue, dari kecil gue nggak bisa bahasa Indonesia. Oh ya Allah. Wow. Lu pada ngerasa nggak sih kalau bahasa Indonesia kita jelek di sekolahan? Bahwa gue kuliah aja sampai sempat ngerasa gini, ngapain sih belajar bahasa Indonesia lagi dari SD, SMP, SMA, pas nyampe kuliah, astaga, di mana yang digabung, di mana yang dipisah aja gue suka lupa. Kemampuan berbahasa anak itu kan berbeda. Kalau udah dedengkot kayak kita yang alot-alot begini gimana? Malah gue mau nanya itu. Buat gue malah. Maksudnya gue banyak menemukan teman-teman gue yang mau belajar bahasa Inggris tapi kayak sumuran gue gitu, terus banyak yang kayak underestimate kayak udah nggak bisa, harusnya lo belajar itu dari kecil. Oke. Kan digituin juga tuh. Iya. Nah. Selamat datang kembali di Table for 1, 2, 3, 4, lah 5. Lah Siapa yang nambah ya? Ngomong yang benar, ada guru bahasa Inggris di sini. Tersalah loh. Manners. So welcome to Table for 1, 2, 3, 4 plus 1. Udah ngomongin bahasa Indonesia aja ribet, gue bahasa Inggris. Ngomong-ngomong kan di sini sudah ada Feby ya. Feby ini adalah seorang guru bahasa Inggris, lulusan Universitas Guru juga. Kalau gue tahu namanya dulu IKIP, Bo. Iya, gue tahu zaman lo berarti ya. Iya. IKIP ya. Sekarang UNJ. Ketahuan ya guys. Tapi itu yang bikin saya jadi lebih berhati-hati. Karena maklum ya, saya dulu kan sekolahnya kan sekolah biasa. Ngomongnya bahasa Indonesia dulu, bahasa Inggris adalah mata pelajaran. Tapi kan anak-anak sekarang beda. Coba nanya, siapa di sini yang anaknya sekolah pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris? Apa tuh? Internasional, multi, intermuku, apalah itulah. Saya pun. Lu anaknya? Enggak dong. Lah gimana? Ya gimana orang dia udah di rumah udah bahasa Inggris, udah internasional. Nah, international emang sepenting itu gitu? Nah. Lu ngajar bahasa Inggris, tapi anak lu sekolahnya nggak sekolah internasional, intercultural, inter apa itu? Malahan gue keluarin dari sekolah yang berbahasa Inggris. Wow. Menarik nih, menarik. Nih Mbak Nisa dulu, lo kenapa Mbak? Anak lo rasa, kenapa lo putuskan sekolah di sekolah internasional dulu? Oke, sebenarnya pertama nggak nyari sekolah internasional. Sekarang juga sekolah internasional nggak ya? Internasional ya plus National plus lah ya. Ya whatever itu ya. Karena waktu kecil nyari TK ya, TK playgroup itu susah banget yang bahasa Indonesia doang. Kalau gue sukanya anak gue belajarnya bahasa Indonesia dulu. Cari TK Pak Kasur. Masih ada Jauh dari rumah gue dulu. Iya, pokoknya kan nyarinya kan yang sekitar rumah kan. Terus kok nggak ketemu, pasti bahasa pengantarnya bahasa Inggris atau bahasa Inggris Mandarin, tapi nggak ada kayak bahasa Indonesia. Oh, rumah lo elit banget ya? Sekolahnya Jakarta Barat. Oh, anak barat ya, anak barat Iya. bahasa Mandarin. Jadi kayak, ya gue mikir wah gila nih. Udah masih umur segitu, udah maksudnya perkenalan bahasanya udah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia gitu. Wah, akhirnya gue agak kesusahan sih waktu itu nyari sekolah. Tapi akhirnya ketemu yang kebetulan sekolah sekarang. Waktu itu bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Makanya gue, yang waktu awalnya ya, kalaupun ada bahasa Inggris bener-bener emang cuma yang sedikit lah gitu. Oke. Ya udah, akhirnya gue masukin itu deh. Terus karena uang pangkalnya mahal, kayaknya males ya pindah sekolah ya. Iya, ya udah kan kalau udah di sekolah itu kan ada diskon. Biasanya ada diskonnya ya kalau naik kelas. Betul. Gitu. Nah, lu? Gue jujur nih. Ya iya sih, diharapin jujur, kalau bohong gue males dan ngundang. Jangan bohong ya. Jadi dulu tuh anak gue tuh TK tuh di Kalimantan. Oh wow. TK di Kalimantan. Jadi ya udah, itu TK paling bagusnya pun masih pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Oke. Habis itu dia tuh pindah tuh di tengah-tengah tuh Feb dulu. Jadi pindah ke sini tuh TKB tapi udah di tengah-tengah, udah di tengah-tengah semester tuh. Nyari pertimbangan gue, satu yang deket rumah, yang kedua yang mau nerima. Rumah lo di mana sih? Jakarta Timur, Bun. Nah, kan karena
gue mikirnya gini nih, kalau misalnya ini anak nggak ada yang mau nerima juga kan, TK tuh kan sudah sungguh sebuah persaingan sekarang ya, persaingan gitu. Ini kebetulan mau nerima, tapi waktu itu dia bilingual, TK Muslim tapi bilingual gitu. Terus waktu masuk SD itu juga sebuah persaingan yang hakiki ya kan. Sekarang SD ya berarti ya? Sekarang SD, kalau mau masuk Al-Azhar, mau masuk lab school, mau masuk ada SD Islam tugasku. Jujur waktu itu gue capek mempersiapkannya. Jadi gue cari aja nih yang deket rumah, yang mau nerima anak gue. Kebetulan bahasa Inggris, udah itu aja sih. Wah, sungguh sebuah kemalasan yang hakiki. Iya. Ruang gerak, pintunya kebukanya di situ. Lu nggak usah gue tanyain. udah banyak durasi gue udah keburu habis nih, baru 2 ini. Tapi ini kan, sedangkan zaman dulu kan kita sekolah pakai pengantarnya bahasa Indonesia. Tapi sekolah-sekolah sekarang hampir gue nggak ketemu sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya Indonesia. Kebanyakan yang dipilih pasti yang bahasa Inggris duluan. Terutama di Jakarta ya. Terutama Jakarta. Kota besar lah ya, Surabaya pasti juga gitu deh. Tapi kalau gue tanya, kenapa anak lo sekolahnya di situ? Iya biar langsung go internasional. Oh iya, biar kayak Agnes Monica ya kan? Iya, Go biar lebih international. gampang gitu katanya. Maaf. Enggak, maksud gue kenapa? Maaf. Ya kan dreamnya kan emang mau ke international. Iya bener. Oh iya bener. Oh iya bener. Ini gue sih yang. Ya, lo lapar gue. Iya. Terus lanjut. Kayak gitu. Tapi ada kejadian, Bo. Jadi waktu kapan itu gue bertamu ke rumah tetangga gue. Terus lagi bertamu, anaknya pulang sekolah, anaknya udah SMP gitu lah ya. Terus seperti biasa dong, orang tua kan kenalin, kenalin ini ada teman mama apa-apa segala macam. Lo tau gak sih anaknya bersikap apa? Ngomong apa sih, Mam? I don't understand. Oh wow. Terus gue yang, Ya kasihan. gue bilang gini, Mamahnya. iya, ini ada orang asing loh, maksudnya orang baru dikenal di situ. Terus dia ngomong ke gue gini, sorry ya, emang gue bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, sedangkan anak gue tuh taunya bahasa Inggris, jadi gue kalau ngomong tuh agak susah. Terus gue makin shock. Terus kenapa lu sekolahin anak lo bahasa Inggris, elunya juga nggak bisa, terus gimana lu dalam keluarga berkomunikasi? True, itu problems banget zaman sekarang ya. Apalagi gue juga nggak ngerti kenapa sih orang tua zaman sekarang, khususnya kalian bertiga ya kan, yang menyekolahkan anak kalian di international school. No offense. Jadi sebenarnya Non taken. Karena alasan gue secetek itu buat. Iya. Benar. Gue setuju sih kalau alasannya itu ya kan. Nggak, sekarang memang orang tua itu berlomba-lomba banget mau anaknya pintar bahasa Inggris melebihi orang tuanya. Menurut gue itu kayak ekspektasi yang menurut gue kayak unreal gitu. Ngapain sih? Ya oke, bagus sih anak kita, setiap orang tua, gue kan juga orang tua ya kan. Kita ingin anak kita itu jauh lebih bagus daripada kita. Ya. Tapi kenapa kita ngomongin tentang bahasa? Well, bahasa itu kan diomongin sama semua orang, bukan cuma sama anak kita, right? Iya. Kalau gue pribadi, kenapa gue tidak menyekolahkan anak gue di sekolah internasional yang berbahasa Inggris? Pernah anak gue disekolahkan di sana, bisa nggak ngikutinnya? Bisa, cuma lama-lama ini anak jadi mix up gitu loh. Dia nggak tahu bahasa ibunya yang mana, bahasa Inggris yang mana, bahasa Indonesia yang mana. Jadi sehingga dia malah mendapatkan kesulitan ketika dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Let's say anak gue sekarang sudah SD, ya kan? Ada pelajaran mendikte, ya kan? Guru akan mendikte kalimat atau kata gitu, dan pasti diktenya dalam bahasa Indonesia. Nah itu dia kebolak-balik tuh. Let's say dia mau misalnya ibunya bilang, gurunya bilang mendikte kata merdeka, itu kan M-E-R-D-K-A. Nah anak gue jadi merdeka E-nya dia tulis jadi A. So it's problem, right? Dan mostly kayak kakak gue pribadi gitu ya, kakak gue anaknya dari kecil itu dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Padahal tinggal di Indonesia, orang tuanya orang Indonesia. Kakak gue itu mirip gue, dari kecil gue nggak bisa bahasa Indonesia. Oh ya Allah. Wow. Temannya Cinta. Pantes sekarang kita kalau ngomong sama Drew pakai Google Translate emang. Oh emang ya. Jadi ini baru belajar ya bahasa Indonesia ya kan? Aku baru belajar bahasa Indonesia. Belajar banget ya kan? Gue demen banget sama lu. I don't understand. Nah, tadi sampai mana gue kan? Anak kakak gue ya kan? Memang gue dan keluarga berbahasa Inggris.
ya kan? Kita pikir at that time ketika anak kita di-expose dengan bahasa Inggris dan di rumahnya juga menggunakan bahasa Inggris, ini anak pasti jago bahasa Inggris, 100% unlock. Dia berbahasa Inggris, dia malah merasa bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Ketika masuk sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia, Bingung dia. he doesn't speak bahasa at all. Dia harus les bahasa Indonesia sekarang. Itu unik sekali, gue membayangin ada orang mukanya Indonesia, orang Raya. tua Indonesia. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya tuh anak dibully kan? Because he doesn't speak bahasa. Kayak Cinta Laura gitu kali ya dulu ya. Cinta Laura masih ada bule-bulenya, Bu. Yang ini mukanya iya, kayak Cinta Indonesia Laura tinggalnya di sana. Oh iya benar. Tinggal di sana. Nah kan kakak gue tinggal di Tebet sama anak-anak Tebet sono ya kan? Ya kan kalau ke taman dia kan ada teman-temannya, ada orang-orang sekitar ya kan, dan dia nggak bisa communicate ya kan, masalah juga. It is a problem. Memang itu bisa dipakai di sekolah, bisa dipakai di rumah, in the society belum. Jadi urgensinya tuh apa gitu loh. Ketika anak lo mau, anak gue nih keren banget bisa ngomong bahasa Inggris, and then what's the urgency? Cuma buat show off di sosial media. Gitu. Tapi gue malah lebih mengagumi mereka yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena gue lebih mudah memahami grammar bahasa Inggris dibandingin SPOK-nya bahasa Indonesia. That's so difficult. Ih, susah banget. Itu susah banget. Gue tahu bahasa Indonesia itu susah itu ketika gue ngajar bahasa Indonesia. Ternyata sesusah itu ya. Indeed, itu susah banget bahasa Indonesia. Yang proper. Yang proper. benar, iya. Kan gini, ketika kita ngajarin native speaker, bukan native speaker ya, orang yang berbicara yang tidak bahasa Indonesia, kita biasa we think in English gitu ya, tiba-tiba dimasukkan bahasa Indonesia dengan medinyakan gitu kan. Like it is very difficult untuk ngajarin dia. Bedanya di mana? Terus apa bedanya? They understand concept in English, tapi Indonesia kan completely different. Ya kan? Lu pada ngerasa nggak sih kalau bahasa Indonesia kita jelek di sekolahan? Bahwa gue kuliah aja sampai sempat ngerasa gini, ngapain sih belajar bahasa Indonesia lagi dari SD, SMP, SMA, pas nyampe kuliah, astaga, di mana yang digabung, di mana yang dipisah aja gue suka lupa. Sampai gue nulis tesis aja masih kayak dicoret-coret sama dosen. Ini gimana sih, masa dispasi, ini harusnya disambung. Karena bahasa Indonesia itu memang sekompleks itu sebenarnya. Dan yang kita omongin sehari-hari, bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari Jauh dari itu kan proper. bukan bahasa Indonesia yang Baik dan yang benar. baik dan benar, EYD ya dulu EYD, bilang ya, iya kan, beda yang kita obrolin sekarang nih, terus kita baca buku bahasa Indonesia kan beda banget bunyinya juga. Tapi anak sekarang juga lihat, kalau ngetik caption Instagramnya atau TikToknya, mengirimkan pesan lewat WA yang tidak dibatasi jumlah karakter seperti SMS zaman dulu, sembarangannya, sampai nggak bisa baca, tau nggak? Sampai gue minta tolong, ini apa sih maksudnya? Ada yang disingkat-singkat, SM, sama dan semacamnya. Nah itu dia lah. Kalau gue sih lebih appreciate sama anak-anak kecil yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik, ya kan? Tandanya dia raise well. Maksudnya berarti di rumahnya orang tuanya menegakkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Karena kalau misalnya anak-anak ini punya konsep bahasa, kita mau masukin deh, mulai lagi dari yang aku ngobrol sama Anya waktu itu ya kan, bahwa kapan sih itu anak sebenarnya siap untuk belajar bahasa Inggris, ya kan? Semua orang-orang yang gue kenal as early as possible, nggak salah sih sebenarnya, nggak salah. Tapi karena gue mengajar bahasa Inggris and I know, gini kita harus switch nih bahasa ya kan? Itu kan skill untuk switching languages, ya kan? Dan how can we switch kalau kita nggak mengerti bahwa ini bahasa A, ini bahasa B, right? Karena kan every languages itu punya kompleksitas yang berbeda, ya kan? Dan ada sangat lebih baik ketika anak ini sudah paham benar-benar bahasa pertamanya. Kalau dibolak-balik dia tahu, meken dan semacamnya dia paham, baru kita introduce bahasa yang lain. Sehingga ketika ini anak ngomong, misalnya can you explain it in English? Dia akan berpikir secara bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia sudah hafal dengan patterns. Dia tahu patterns bahasa Indonesia seperti apa, dia paham patterns bahasa Inggris itu seperti apa. They know that it is different. Ketika kita tahu itu berbeda, baru dia bisa paham untuk switch languages. Karena anak sekarang, coba kalau lu ngomong bahasa, lu ngomong ajak ngobrol aja, nanti dia
switch aja gitu loh. They even don't understand bahasa yang mana yang akan gue pakai, yang mana yang akan membuat orang lain lebih paham terhadap apa yang ingin gue sampaikan, right? Dan sometimes mereka mixing languages. Bahasa Jaksel. Exactly. Mereka nggak salah juga. Cuma menurut gue kalau misalnya kita ngomongin tentang bahasa, ada baiknya ketika kita tahu itu anak ready dulu gitu loh. Persiapkan anak kamu untuk mengenal bahasa pertamanya dulu dengan sangat baik, baru dia akan lebih smooth entering another language. Itu umur berapa? Beda-beda. Anak kan beda-beda. Kemampuan berbahasa anak itu kan berbeda. Kalau udah dedengkot kayak kita yang alot-alot begini gimana? Malah gue mau nanya itu. Buat gue malah. Maksudnya gue banyak menemukan teman-teman gue yang mau belajar bahasa Inggris tapi kayak seumuran gue gitu. Terus banyak yang kayak underestimate kayak udah nggak bisa. Harusnya lo belajar itu dari kecil. Oke. Kan digituin juga tuh. Iya. Nah, Bener, karena soalnya mungkin ada argumentasi ya kenapa sih mau masukin anak di sekolah internasional, karena mereka anggapnya kalau kecil tuh lebih cepat biasa. nyerap Betul, gitu betul. ya. Ada gitu. golden age kan, golden age 1 sampai 5. Bahkan di kantor ketika gue belajar dulu ya kan zaman dulu. Memang kita bisa acquire language well itu di usia early age 1 sampai 5 benar. Tapi ya itu benar, tapi kan when we are talking about one language. Ya kan? Kalau kita kan nggak ngomongin tentang bahasa yang lainnya. Kalau misalnya semua bahasa yang orang tuanya inginkan harus anak ini paham di usia 1 sampai 5 tahun, kesian banget ini anak sebenarnya. Dan bingung dia juga ya pasti. Pasti. Sekarang anak gue juga punya problems dengan speech delay ya kan. Itu juga karena gue dulu zaman dahulu kala membiasakan dia menonton yang bahasa Inggris. Ya karena exposure sekarang udah terlalu banyak yang bahasa Inggris ya kan, akhirnya dia paham counting, dia paham tentang alfabet itu dalam bahasa Inggris. Ya sulitnya ya sekarang ini ketika dia SD TKB waktu itu problemsnya mulai. Dia bingung untuk bedain lion ya kan. Ada waktu itu anakku umur berapa ya? Kayaknya TKA. Gurunya komplain karena gue waktu itu masukin anak gue di Pakasur. Ya, gue Masih berbaris-barisnya pakai bulat-bulat nggak? pasti. Ya karena itu satu-satunya sekolah yang tidak berbahasa Inggris sama sekali. Gue mau anak gue masuk ke sekolah yang tidak berbahasa Inggris sama sekali. Nah, begitu dia di sana, anak gue nggak tahu kerbau itu apa. Oh iya, soalnya emang Anak gue jarang nggak tahu, disebutin. anak gue nggak tahu kerbau itu apa, pisang itu apa. Anak gue kagak tahu, anak gue nggak tahu kerbau, singa, bedanya singa, terus even sampai sekarang aja dia nggak tahu paus itu apa. Wah, ada yang kemarin datang ke Jakarta. Iya benar ya. Ikan paus. Ikan, ya kan? Ikan ya. Sampai sekarang juga dia ikan sih dia udah mulai paham. Tapi ya itulah. Kasihan juga sama anaknya, apalagi untuk anak-anak yang memang punya problems dalam acquiring languages kayak anak gue Speech misalnya, delay speech gitu ya. delay dan semacamnya. Karena case speech delay itu banyak banget sekarang. Iya, banyak banget. Dan setiap gue consult sama dokter gitu, dia pasti langsung nebak. Tebakan pertamanya adalah ibu bahasanya pakai apa. Beneran, Yes. Mo. Iya, emang gitu. Banyak yang kayak Banyak. gitu, Mbak. Banyak sih. Iya, banyak. Beda banget ya auranya ya, merenung, gue bingung. Iya. Iya ya ternyata, nggak apa-apa. Berarti masih ada kesempatan buat gue mempelajari dari kesalahan. Dari kesalahan. Terus kalau dewasa masih bener nggak? Maksudnya kayak lu harus dari kecil. Ntar lafalnya nggak susah keren kalau udah gitu. seumur lu nggak bisa bahasa Inggris. Nih ya, gue kasih tahu ya. Sebenarnya fun fact, lu cuma butuh 1 tahun kok. Oh iya, serius? Exactly. Buat bisa cap cip cup lancar. Belajar dengan serius, belajar dengan konsisten dari pagi sampai sore. Lu belajar bahasa Inggris aja selama 1 tahun. Wow. Faktanya gue baru tahu sih ini. Dari elementary level sampai advance. Jadi there's no such thing as too late. Ya, there's no too late. Gue sendiri pribadi nih.
Gue nggak senang banget sama bahasa Inggris, Bu. Gimana? Maaf Bu, gimana Ibu menurut cari dia? nafkahnya dari situ Waktu Bu. masuk kuliah lu udah pinter bahasa Inggris? Sebentar. Tunggu. Begini ya, ada tanya. Iya. Ini Begini apa kontroversi ceritanya. gini? Oke. Pada nyokap gue tuh sampai bingung kan, karena kan pelajaran bahasa Inggris makin lama akan semakin susah ya kan. Ini anak udah dilesin kemana-mana. Ketika gue SMP ya, sampai kakak gue jadi gini, dulu soalnya adalah soal pengulangan dari yang sebelum-belumnya gitu ya. Jadi kita pelajarin soal yang sudah kita punya. Kakak gue yang ngisiin, jadi gue tinggal ngafalin. Bukan dipahami. Bukan dipahamin, kakak, karena nyokap gue juga udah give up gitu, kayak ini Feby kayaknya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Akhirnya kakak gue yang ngerjain, gue tinggal ngafalin, besok yang keluar ya udah gue isi yang sesuai yang gue inget. Itu gue SMP loh. Berarti lu Sampai pada gue masuk SMA kuliah? loh. Sampai gue SMA dan gue masih I hate English so much karena buat gue it's just too complex. Beda banget ya, mungkin karena gue nggak ketemu guru yang kayak gue gitu ya. Mungkin ya. Tapi benar juga sih. Iya, mungkin kayak kalau gue ketemu guru yang kayak gue, mungkin gue udah suka duluan gitu sama bahasa Inggris ya kan. Makanya coba daftar ke Impresia Training di link di bawah ini. Iya, gitu ya. silakan. Gue bagian nunjuk. Tapi ini ngebantu juga karena gue tuh kasihan ngeliat gap para orang tua ke anaknya yang memang sudah terlanjur dengan bahasa Inggris. Kan berarti masih ada harapan nih, masih ada solusi. Bisa banget, bisa Tinggal banget. kontak Feby. Kontak Impresia Training ke admin saya di samping belakangan. Di belakang ini. Ya gitu lah pokoknya. Di depan. Singkat cerita, ya kan? Sampai SMA gue masih nggak bisa bahasa Inggris. Sampai gue ketemu kelas 3 SMA, gue inget banget. Kelas 3 SMA gue ketemu guru yang klik. Ternyata begini ya bahasa Inggris. This is just so easy. Gue taunya bukan dari, gue nggak suka nonton pakai bahasa Inggris, gue nggak suka dengerin musik pakai bahasa Inggris, gue nggak suka anything in English. Karena buat gue it's just too difficult. Tapi memang pronunciation sudah baik karena kan ya kita biasa lah ya ngomong-ngomong dalam bahasa Inggris gitu-gitu. Nah terus begitu gue kelas 3 gue keklik nih sama nih guru. Oh ternyata cuma seperti itu ya. Jadi mulai dari situ mulai gue pelajari nih bahasa Inggris, gue kulik sendiri nih di rumah. Gue nggak les sama siapa-siapa, gue cuma di rumah gue kulik buku pelajaran yang ada di SMA negeri gue pada saat itu. Ternyata gue bisa jadi what is it, yang paling tinggi nilai bukan Eptanas, UAS. Zaman lu Eptanas, gue UAS. Eptanas itu zaman kapan ya? Ngomong-ngomong zaman dulu deh. Gue yang kayak Eptanas, gue kayak Ya. Jangan ngomongin gitu. Untung ada lu di sini. FPL ya. FPUL. Zaman apa tuh? Saya bangga, saya merasakan Eptanas dan NEM. NEM masih dipanggil? Masih ya. Masih. Ya pokoknya intinya karena gue belajar ngulik sendiri di kelas 3 SMA itu gue bisa jadi nilai yang paling tinggi pada saat UAS bahasa Inggris. So it is possible. Ya, it is possible. Ya, itu kalau on paper yang di pelajaran sekolah lah ya kan. Di situ gue baru tahu bahwa ini kayaknya bisa nih bahasa Inggris nih untuk dipelajarin. Barulah gue curious tentang si bahasa Inggris ini. Dan pada saat lu sudah mature gitu ya? pada saat gue sudah mature ya, pada saat gue sudah ya kan itu kelas 3 SMA berarti kan kita mau kuliah kan, mau apa ya, gimana ya gitu. Jadi terus di situ gue memutuskan untuk belajar bahasa Inggris 1 tahun penuh selama gue kuliah bahasa Inggris gitu. Dan itu bisa. Nah, gue juga pengen jalan cerita lu. Gue pikir lu dari kecil udah cap. emang suka gitu ya bahasa Inggris. Ternyata sesuatu yang dibangun Mohon setelah maaf gede. ya kan, Mama Ai bukan Mama Bule ya kan, beda. Dia datangnya dari nggak suka lagi. Datangnya dari nggak suka English so much. Gue masukin kayak kan kita zaman dulu juga udah banyak les bahasa Inggris gitu ya kan. Mak gue tuh udah masukin kemana-mana ya kan, nyokap udah masukin ke sini, tapi tetap aja I don't understand. Kenapa? Karena konsepnya nggak ngerti gitu kan, dan yang pasti sih nggak ketemu guru yang kayak gue sih sebenarnya. Ya jadi gitulah. Tapi gue ini juga sih, maksudnya lu banyak kayak apa ya, murid ya nyebutnya atau apa? Murid yang kayak sumur gue, sumur kita, Menuju mana? Bukan lo. Umur kita. Yang sudah dewasa. Yang udah alot, bilang alot, lidahnya udah susah. Kalau orang Jawa ya lo berarti ya wis medok gitu loh. Adult learner, ya adult learner. Banyak. And then the question is, mereka bisa nggak? Bisa. Maksudnya ngejar nggak pas belajar sama lo? Oke. Murid lo yang paling tua umurnya berapa? Iya, benar. Waduh.
almost, 60. Never too late. It's never too late. Jadi tuh kayak gak pernah, berarti benar-benar gak ada kata terlambat sama Buat belajar bahasa Inggris. sama tergantung gurunya juga ternyata ya. Of course, tergantung gurunya itu nomor 1 ya kan, karena Baru gini, banget berarti. guru dan murid itu punya koneksi sendiri. Ya, kita punya apa ya? Kita harus sefrekuensi baru. Jadi si murid percaya bahwa guru ini bisa mentransfer knowledge-nya kepada dia, itu nomor 1. Ketika dia nggak senang dengan murid, ketika dia nggak senang dengan gurunya, itu kayak lo nggak mungkin. Udah mental block duluan. Mental block duluan. Iya benar-benar sih, gue juga waktu dulu kuliah juga mungkin gitu kali ya. Ya kayak kenapa sih gue nggak bisa matematika? Karena gurunya jelasinnya nggak jelas mah, gitu. Misalnya something like that. POV lo nih sebagai pengajar nih Feb gitu, sebetulnya terutama kita ngomongin bahasa ya, mungkin untuk tiap mata pelajaran beda-beda. Kalau untuk ngomongin bahasa, specifically bahasa Inggris, sebenarnya approach seperti apa sih yang tepat gitu loh untuk membuat anak itu tuh jadi lebih mudah dan merasa senang belajar suatu bahasa atau ya adult lah gitu. Oke. Ketika kita ngomongin adult learner ya kan, kita sudah tahu adult itu kan udah punya pikiran lah ya. Kalau anak-anak kan cuma ya udah nih disuruh mamahku untuk belajar bahasa Inggris. Nah, makanya untuk mengarahkan sampai di mana dia bisanya itu tergantung kitanya, tergantung orang tuanya. Mom, what is your expectation? Ya kan? Karena anak ini nggak bisa define expectation dia seperti apa. Kalau when we are talking about adult learner, kayak kemarin Drew bilang, lo kan Feb, gue mau lulus, gue mau Silicon Valley gitu. Like gue akan pertanyaan goal lu apa? Sekarang lu bahasa Inggrisnya sudah sampai di mana? Berapa waktu yang lu punya? Jadi approach-nya tuh lebih tailored ya, lebih customized nih. Nah, karena ketika lu tahu goal lu apa dan lu harus bisa, lu akan mau nggak mau, suka nggak suka, lu pasti belajar kan? Sebentar, berarti kebanyakan orang tua yang anak-anaknya semua pakai bahasa Inggris, jangan-jangan berharap anaknya kuliah di luar negeri semua kali. Mungkin. Tapi pertanyaan Kecuali sedatar lu ya, sama terdesaknya keadaan lu ya. Tapi banyak juga kan yang maksudnya kayak mereka memang nggak sekolah dari kecil terus dapat beasiswa keluar, bisa ke Harvard, bisa ke MIT ataupun Stanford gitu kan. Banyak, maksud gue kayak mungkin lu nggak harus ajarin itu dari kecil juga sih. Lu paksain dari kecil kayak lu harus bahasa Inggris. Iya. Tapi kecuali ini anak memang sudah memunculkan ketertarikan terhadap bahasa tersebut. Ya, itu udah lain hal ya. This is fun. This is fun. Kayak misalnya gue udah berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan anak-anak gue dari bahasa Inggris. Tapi Indian dia memang seneng terhadap bahasa. Jadi sekarang FYI dia sudah belajar bahasa Rusia. Wow, spasiba. Exactly. Sampai nah Kayaknya itu dari alfabetnya udah beda. Iya, Rusianya udah bingung. Kayaknya udah bingung, gue aja kagak paham tuh hurufnya kayak gimana. Nah itu dia, gue kayak menempatkan diri gue ketika dia belajar bahasa Rusia, gue kan nggak tahu sama sekali kan. Begitu gue disuruh, Mimi, misalnya gue disuruh baca gitu kan, gue kan nggak tahu alfabetnya dia seperti apa, even we cannot read it gitu kan. Ya terserah, itu kan that's the thing that he thinks that it is fun ya buat dia. Jadi language itu fun untuk anak-anak yang merasa bahwa bahasa Inggris itu fun buat dia, bisa mengekspresikan dirinya. Monggo silakan. Difasilitasi sama orang tua. Difasilitasi sama Mimi. Mau tinggal di Bali itu kayaknya ada kampung Rusia kan. Tapi gue shock loh. Biasanya kan orang sekarang belajarnya bahasa Mandarin, Jepang, terus di Rusia. Gue kayak wah. Karena dia nggak suka di sekolahnya sebelumnya, karena bahasa Inggris, Mandarin dan bahasa Indonesia. Dia nggak senang dengan Mandarin. Ya kan? Ya udah, karena gue pernah belajar bahasa Mandarin and it was very difficult. Gue aja sampai keluar. Stres Bu di level 1. Level 1 doang. Sama gue juga pernah belajar. Stres ujian gue keluar madol ya. Itu benar. Tapi itu ya, kalau misalnya nggak ada ketertarikan sama bahasa itu, atau you're not driven enough by the goal, Exactly. aduh capek pasti. Belajar apapun sih gue rasa ya, gitu. Benar, karena dulu laki gue pernah tuh dikursusin Mandarin sama kantor, tipes dia. Emang sesusah itu ya. Sesusah itu. Tapi gue mau nanya Feb, ini mungkin pikiran orang tua ya, yang mungkin kebayang sih. Yang mungkin dulu nggak punya opportunities, mesti gue pengen better nih untuk anak gue. Oke, harus dia belajar English, mau itu dari sekolah atau gue lesin kemana-mana, karena when you know another language,
bakal lebih banyak opportunities. Menurut lo itu myth atau enggak? Itu benar dong. Karena kalau kita berbicara hanya bahasa Indonesia, local language, ya berarti kan kita hanya ngomongin satu Indonesia Raya ini kan. Ketika kita ngomongin bahasa Inggris, itu kan satu dunia menggunakan bahasa Inggris. Itu kan universal language. Jadi penting banget kita semua ya, anak-anak atau orang yang dewasa, kalau kita mau expand, kita punya opportunity, wajib banget ngomong bahasa Inggris. Ngomong-ngomong, supaya YouTube kita ini dikenal go internasional, mesti pakai subtitle bahasa Inggris nih. Bahasa Rusia. Oh ya benar juga. Makanya dia bisa baca. Rusia, followers kita ntar Indonesia lokal semua yang ngomongin bahasa Inggris. Benar. True, betul. Karena misalnya kayak gue bikin konten ya kan, gue bikin konten by the way di Febioti Pratiwi Instagram, jangan lupa follow. Nah, terus Jangan lupa, gue bagian nunjuk aja. Ya, jangan lupa follow, klik gitu kan. Apa sih tadi ngomong? Di konten. Gue pernah ada konten awal-awal gue dulu, gue full berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, sorry, sampai nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Ternyata view-nya nggak banyak. Oh ya. Iya. Tapi begitu gue switch bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, view-nya justru banyak. Karena orang kan mau nonton gue karena dia mau belajar bahasa Inggris. Bener. Orang Betul. yang tidak bisa bahasa Inggris. Iya. Kalau gue kasihnya berbahasa Udah nggak ngerti Inggris, duluan dia dia. udah nggak ngerti duluan. Iya, Ini kalau gue diajarin sama guru yang ini, ntar dia udah cacis gue kagak paham gitu Iya, kan iya, maksudnya. iya. Nah, gitulah. Jadi sebenarnya itu bagaimana memasuki market kan? Gue jadi ngomongin market deh. Jadi ketika kita it depends ya kan, kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris, tergantung kita ngomong dengan siapa. Audience. Susah kalau jiwa-jiwa CEO ya. Market ya. Jiwa-jiwa dasar. Biar udah kerja mau susah emang jiwa guys. Dan si Drew dalam arti Hasan mau santai tadi. Mau kita jangan serius banget loh hari ini. Kita tuh nggak ngomongin bisnis kan di sini. Oh ya, oke. Enggak, tapi perlu nggak perlu tuh. Iya, Kalau benar, bisa benar, peluang, benar. why not? Oh, enak. Iya, gitu. Kalau mungkin diperhalusnya di bahasa ininya adalah ketika sesuatu tuh familiar, kita tuh lebih gampang lebih connected lah Iya. orang tersebut sama gue. Jadi dia harus merasa bahwa oh ini orang bisa nih kayaknya ngajarin gue gitu. Karena gue ada ngobrol sama temen gue. Dia dulu kerjanya di salah satu Big Four consulting company. Dia bilang gini, kan gue tanya what do you think about my content gitu kan, dia bilang Feb cocok banget sama market lagi kan, gue ngomong cocok banget sama audience lo gitu. Kenapa? Entar lagi projection. Yang penting kan gue gak ngomongin cash flow. Jangan lu keluarin pitch deck lo nih. Ada, enggak jangan ya kan. Elevator pitch mau kan mau belajar kan elevator pitch. Nah jadi kan gue sampai mana kan tadi lupa. Nah itu si temen gue itu bilang bahwa Feb konten lu cocok bikin orang nggak takut belajar bahasa Inggris. Nah, itu. Oh, nice. Bener. Karena orang tua ya kayak kita, Gak usah ke gue dong. kayak kita, Dia kasih ke lu. kayak pokoknya seumur kita dan di atas kita ya kan. Ya nggak bisa dipungkiri pasti kita punya rasa malu ya kan kalau kita mulai belajar lagi diketahui. Gue juga punya beberapa murid yang Feb jangan kasih tau ya kalau saya belajar gitu. Kenapa? Ya karena posisinya udah ketinggian Bu. Itu kayak kenapa episode berikutnya kita panggil ya. Oh betul. Yes. Oh Ya, gitu. gitu. Jadi Jadi ada- dianggapnya udah jago karena Ya, posisi gue karena posisinya udah sangat tinggi dan dia kan dihormati sama banyak orang dan gue menghargai itu. pasti memprotes Tapi kan. enggak, tapi menurut gue justru kalau misalnya dia open terhadap itu, justru menurut gue lebih admirable. Bener nggak? Setuju nggak? Dia Tinggi banget. Oh tinggi banget. Tetap justru menurut gue, segue aja gue masih butuh belajar. Itu kayak oh wow. Min, gak semua orang mempunyai jiwa besar seperti itu. Lu menteri, emang Oke, beda. tapi I respect that. Iya, oke, oke, Kayak like, oke. ya. Ya udah yang penting bayarannya on time. Exactly. By the way, omset berapa? Omset lu dulu ya kan. Lu kan mancing kan? Dia nggak mau ya enggak, ngomongin enggak, gitu, tapi dia duluan yang mulai ngomong. Kepo deh, Bo, kalau yang kayak private gitu berarti maharani banget dong. Ya mahal emang. Iya dong, karena dia kan Feby tadi bilang kalau udah kalau mateng approach-nya lebih customized, lebih Kan menyesuaikan gini, gue. Kalau gue. Kayak misalnya gini, gue bantuin lo misalnya ya kan. Gua kalau lu masuk Silicon Valley kan nggak mungkin dong gue nggak
minta apa-apa gitu Oh, ya kan. iya. Langkah gitu atau apa? Cinta lah pengen. Gue lagi mikirnya gini, gue pikir lo mau jawab kan mesti di custom dengan bahasa-bahasa yang cocok untuk perbendaharaan di sana, kan beda lagi kan. Hands mahal, Iya. Mbak. Karena gue harus paham point of view dia sebagai orang yang paling tinggi di perusahaannya gitu kan. Iya, Gue iya, harus iya. masuk ke dunia Jadi dia. kayak beda-beda beda ya. gitunya. Dia. Jadi Kayak kan misalnya gue AI. Aha. Ya berarti kan harus yang gue relate harus kan. paham dengan yang Betul, itu bikin dia makanya mahal. gue akan ngulik dulu apa sih yang lo mau. Jadi gue harus paham bagaimana cara dia berpikir, bagaimana dia mendigest informasi yang gue kasih gitu. Jadi yang dia masukin cuma bukan bahasa Inggris tapi kayak point of view-nya dia Iya. dalam bidangnya gue, which is kalau gue bidangnya AI ya dia harus terjun juga. Maaf ya, kayak handphone siap. Ya, ini udah. Bu Menteri udah Tapi memang seperti biasa ya, ini salah satu yang saya rasakan karena berteman dengan teman-teman yang sudah punya pasangan ya. Pada jam-jam tertentu, ini kan hari apa? Harusnya kan kita hari family time. Kok nggak ada yang nelfon aku sih? Mari bersama-sama teman-teman kita doakan nanti ada yang cari-cari Indru. Ya. Seorang kesatria kuda putih. Ini namanya high quality. Mercy putih kali. Iya, iya, oh iya. Oke, Mercy. Oke gas, Mitsubishi. Merek. Salah kita ya. Gak boleh merek. Jadi, Drew, lu mau cari yang kayak gimana? Tadi kok jadi gitu? Enggak banyak stok nggak? kan kliennya banyak. Oke guys, jadi kembali lagi. Jadi Tapi gue mau minta tips nih sama Feby Iya. nih. Jadi let's say kita mau gue seneng deh sama lo karena lo membagi bisa ke si audiens lo nih ya. Ada misalnya kita lagi ngomong sama parents. Let's say si parents ini menyekolahkan anaknya seperti lo ya, Feb, atau mungkin di daerah-daerah yang nggak ada international school lah, segala macam. Oke, Misalnya oke, harus les oke. nih atau harus Ya. belajar di luar. Itu harus cari guru atau tempat les yang kayak gimana? Itu satu pertanyaan gue gue. punya kok English department, ada Instagramnya juga English department.id. Yang seperti apa tuh? Oke gini. Apa yang membedakan? Dan apa yang harus dicari? Gitu. Apa yang Ini misalnya dia orang tua tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai ya untuk meleskan anaknya di tempatnya. Sekarang banyak kan online. Ya online juga bagus, tapi online nggak Cari yang gimana tuh? nggak pasti online itu berhasil. Ya, karena untuk anak-anak gue sih nggak pernah suggest untuk online training. Tetap butuh komunikasi dua arah secara langsung, harus direct. Karena anak ini kan punya kedekatan emosional terhadap gurunya. Again, kalau murid dan guru mereka sudah sama-sama trust gitu, pasti gurunya ngomong apa dia pasti akan ngikut. Dan kalau kita dibatasi sama layar, mostly dari pengalaman yang gue punya, kalau when we are talking about kids, itu success rate-nya lebih rendah dibandingin kalau kita langsung. Ya tapi tidak menutup kemungkinan tetap aja bisa, karena kan acquiring language itu kan proses ya kan. Jadi kalau semakin sering lu ngobrol dalam bahasa Inggris dengan seseorang, semakin sering lu menerima, semakin sering lu mengekspos diri dengan bahasa tertentu yang lu tuju, itu bisa juga nggak masalah. Oke, kalau untuk anak-anak dan dewasa lebih baik cari guru yang native atau guru yang lokal. Nah ini kontroversi, ini bagus pertanyaannya Nya. Ya. Ya, tahu banget deh kalau presenter kan pertanyaannya kan bagus ya kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau belajar suatu bahasa, lebih bagus ke orang yang memang sudah bicara dari lahir atau dari orang yang belajar. Menurut lo? Kalau gue suka yang lebih belajar. Exactly. Kalau lo baru mau belajar, logikanya lo harus belajar dari orang yang pernah belajar. Jadi kita kan hanya mengikuti proses orang tersebut. Kalau kita ngelihat point of view dari si native speaker, it's their language. Dia nggak tahu di mana duduk perkara kita, gitu loh. Dia nggak tahu kita nih kesulitannya di sebelah mana sih, gitu. Tapi in certain level, ya, ketika kita sudah bisa, ketika kita udah bisa lah dalam berkomunikasi secara standar, gitu, yang biasa-biasa aja begitu, boleh banget untuk berteman dengan native speaker. Justru malah gue gue harapkan dia bisa berteman dengan
apa sih dengan teman-teman yang berbahasa tersebut. Boleh juga bukan native speakernya, bukan native, tapi negara lain yang juga berbahasa Inggris ya, kayak Asians gitu kan, mereka juga berbicara bahasa Inggris kan, tapi dengan level yang sama, bahwa itu meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa gue kok nggak bodoh-bodoh banget ternyata ya gitu. Jadi di negara lain juga bahasa Inggris itu susah gitu. Jadi it's okay, karena kalau gapnya dari kita elementary gitu ya, dari elementary level terus langsung kayak yang sama American gitu kan, dia merasa demotivasi, right? Ini orang udah jago banget, gue nggak bisa nih gitu. Tapi kalau kita mulainya dari Asians yang bahasa Inggrisnya juga masih terbatas, itu baru meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke. Lumayan. Gue lagi mikir, berarti gue bahasa Inggrisnya ke siapa? Lu mahal soalnya, Feb. Iya. Tapi kalau patungan bisa kok. Kita bisa Lu agak bingung ya. Yang satu fashion, yang satu AI, yang Bisa, satu furniture, bisa yang disamain. satu yang penting patungan Yang penting patungan dulu udah bener. urunan dulu, yang penting gue cap cip Ketemu bule nggak? I see. Tapi gue nangkep sih poinnya dari Feby bahwa maksudnya belajar sama dia tuh kayak bukan kayak bahasa Inggris yang kayak ya textbook gitu loh. Tapi maksudnya ada value lain yang gue lihat ya selama gue ngobrol sama dia selain ngegosip. Karena belajarnya pakai gosip. Beneran yang dibicarakan itu 10 menit gitu kan. 10 menit gitu ya. Iya, maksudnya ada value lain dari Feby. Jadi kayak nggak cuman pinter bahasa Inggris gurunya, tapi kayak pemikirannya itu buat gue dia luar biasa sih, kayak bisa ngikutin apa namanya expertise masing-masing gitu loh. Nah, itu yang buat gue tuh itu yang bikin beda dari dia itu. Tapi kalau jadi orang yang basic yang ngomong bahasa Inggris pingin bisa belajar bahasa Indonesia juga bisa? Bisa dong, bisa banget, bisa. Karena ekspatriat itu kan memang sudah quote-unquote diwajibkan bisa berbahasa Indonesia, terutama yang C-levels, karena mereka kan harus berasosiasi dengan menteri, dengan ini segala macam. At least untuk ungguh-ungguhnya gitu lah, dia harus bisa lah. Lu udah pada jago dong menteri. Iya, mereka harus. Yang belajar bahasa Indonesia adalah aku. Kamu belajar bahasa Indonesia? Aku baru belajar sama Feby Bahasa Indonesia. Nah, jadi ya mostly yang belajar bahasa Indonesia adalah direksi levels yang memang butuh untuk menjamu tamu-tamu dalam bahasa Indonesia. Sedikit doang kok, bukan yang kayak rapat dalam bahasa Indonesia. No, everybody speaks English ya kan kalau di kantornya. Tapi at least dia harus understand ketika ada konflik lah, ini tentang apa gitu. Ada sometimes staffnya juga kan nggak terlalu bisa ngomong bahasa Inggris gitu misalnya. Nah dia bisa lah approach sedikit. Dia kayaknya Feby, saya happy loh kalau saya paham terhadap meeting yang dalam bahasa Indonesia. Walaupun saya nggak bisa jawab, nggak bisa nanggepin, paham tapi paham konteksnya ya. Jadi kan nggak dikibulin gitu kan. Iya benar. Jadi sebenarnya value-nya gede banget kan di belakang itu. Jadi kayak bukan lo cuman bahasa Inggris yang ada di textbook aja, tapi ada sesuatu di belakang itu yang bikin ya dia harus ekstra gitu loh pengetahuannya. Dia. Nice. Ya, jadi gitu lah perbahasaan Inggris. Keta. Cukup. Jadi nanti kalau gue punya anak, gue taruh kemana ya? Sekolah dalam negeri. Nah, udah nih. Tergantung pertimbangannya. Tergantung. Itu tadi jawabannya tergantung. Tergantung duit, Bu. Ya Allah, sekolah internasional mahal. Banyak tergantungnya. Iya, jadi lo intinya para orang tua kenalilah anak kalian dulu. Kenalilah, you really have to understand them. You really have to know mereka tuh senengnya di mana. Betul. Jangan pernah paksakan mereka karena nobody likes to be pushed, ya. Nobody likes to be, di design gitu kan. Walaupun anak kecil, kita harus spend time sama mereka untuk mengetahui, menggali nih anaknya senengnya apa sih. Kalau mereka yang memang nggak seneng sama bahasa Inggris ya take your time gitu ya, udah nggak apa-apa loh, keep it slow. Nggak usah kok anak temen saya di Instagram ngomong cascus kok anak gue enggak. Bapak Ibu egonya tolong ditahan.
bicara. Satgas sudah turun. Baik. Aduh, Pak, thank you banget ya, thank you. Ini point of view yang selama ini mungkin kita miss ya, nggak kita perhatikan, nggak perlu kita tahu juga gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di sini. Nanti kalau misalnya kita undang-undang lagi jangan kapok ya. Boleh dong. Kenapa kepala gue jadi sakit ya tiba-tiba? Thank you for inviting me here, ya kan? Kita yang terima kasih. Bahasa Inggris. Thank you for